selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali kisah bersejarah yang membawa kita untuk lebih memahami perjalanan hidup, kekuasaan, dan takdir sebuah kerajaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan intrik dan konflik kerajaan Majapahit, yaitu menantu versus anak selir Hayam Wuruk yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Kisah ini bermula dari sebuah perebutan kekuasaan yang melibatkan Bre Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Pertikaian antara keduanya menjadi pemicu dari Perang Paregreg, sebuah pertempuran besar yang mengakhiri kedamaian dan membawa keruntuhan pada kerajaan besar Majapahit. Awal mula kerajaan Majapahit. Kehidupan di Jawa Timur pada akhir abad ke-13 dipenuhi oleh ketegangan politik dan pertempuran antar kerajaan. Salah satu peristiwa yang mengubah arah sejarah Jawa adalah penaklukan Singosari oleh Kediri pada tahun 1295 Masehi. Singosari yang sebelumnya merupakan kerajaan besar dan kuat, jatuh ke tangan Kediri setelah serangkaian peperangan yang panjang. Kejatuhan Singosari ini meninggalkan kekosongan kekuasaan yang cukup besar di Jawa Timur. Sebuah kesempatan yang akhirnya dimanfaatkan oleh seorang pahlawan muda bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya, seorang putra dari Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir, melarikan diri ke Madura setelah keruntuhan kerajaannya. Singosari yang hancur membuatnya kehilangan tempat berteduh dan berjuang untuk hidup di pengasingan. Di Madura, ia bertemu dengan Arya Wirabraja, seorang adipati Sampang yang juga merupakan tokoh penting di wilayah tersebut. Arya Wirabraja memiliki kekuasaan yang cukup besar di Madura dan dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi politik yang tinggi. Melihat potensi yang dimiliki oleh Raden Wijaya, Arya Wirabraja memutuskan untuk menjalin aliansi dengan pemuda tersebut. Keduanya bersekutu untuk menumbangkan Kediri yang telah menguasai Singosari. Persatuan antara Raden Wijaya dan Arya Wirabraja menjadi kekuatan yang sangat penting dalam menghadapi kedikdayaan Kediri. Dengan bantuan dari pasukan Sampang, Raden Wijaya memulai perlawanan terhadap Kediri yang berusaha mengokohkan kekuasaannya di wilayah Jawa Timur. Kekuatan gabungan antara Raden Wijaya dan Arya Wirabraja membuat perlawanan ini semakin tangguh. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih dalam pertempuran melawan Kediri. Pada akhirnya, mereka berhasil menggulingkan kedikdayaan Kediri dan menaklukkan wilayah tersebut. Kemenangan ini membawa perubahan besar bagi masa depan Jawa Timur, dan Raden Wijaya pun menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh banyak kalangan. Setelah kekalahan Kediri, Raden Wijaya bertekad untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang akan menggabungkan kekuatan politik dan militer yang ada di wilayah tersebut. Pada tahun 1299 Masehi, Raden Wijaya mendirikan Majapahit di sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Trowulan yang terletak di bagian timur Jawa. Pendirian Majapahit tidak hanya sebagai reaksi terhadap kekalahan Singosari, tapi juga sebagai upaya untuk membangun sebuah kerajaan yang besar dan berkuasa. Kerajaan ini diberi nama Majapahit, yang konon berasal dari kata maja yang berarti buah maja yang pahit, menggambarkan keteguhan dan perjuangan yang pahit dalam mendirikan kerajaan tersebut. Pada awalnya, Majapahit merupakan kerajaan yang cukup kecil, tetapi keberhasilan Raden Wijaya dalam menggalang dukungan dari berbagai pihak membuat kerajaan ini berkembang pesat. Kerajaan Majapahit awalnya adalah kerajaan tunggal yang dikuasai oleh Raden Wijaya sendiri. Kerajaan ini menjadi simbol kebangkitan politik dan militer di Jawa Timur, dan Raden Wijaya menjadi raja pertama yang memimpin Majapahit dengan gelar Sri Raja Senegara. Dengan pendirian Majapahit, Raden Wijaya membangun pondasi bagi sebuah kerajaan yang kelak akan dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Meskipun Majapahit dimulai sebagai kerajaan yang sederhana, semangat perjuangan dan keberanian Raden Wijaya menjadi cikal bakal kejayaan yang akan dicapai oleh kerajaan ini pada masa-masa mendatang. Pembagian Majapahit.
Setelah pendirian Majapahit, kerajaan ini semakin berkembang pesat dan menjadi kekuatan besar di Jawa Timur. Keinginan Arya Wirabraja untuk membagi Majapahit diterima oleh pihak kerajaan, meskipun dengan kondisi yang penuh perundingan. Dengan demikian, pada sekitar tahun 1305 Masehi, Majapahit dibagi menjadi dua wilayah besar yang dikenal sebagai Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Pembagian ini bukan hanya sekadar pembagian wilayah, tetapi juga menyangkut pembagian kekuasaan yang cukup signifikan, yang mempengaruhi hubungan politik dan sosial di masa mendatang. Majapahit Barat berada di bawah pemerintahan Arya Wirabraja dan putranya, sementara Majapahit Timur dipimpin oleh Raden Wijaya, yang sebelumnya telah mendirikan kerajaan tersebut. Meski kedua kerajaan ini terpisah secara administratif, hubungan antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat tetap terjalin baik. Tidak jarang terjadi pernikahan antara anggota keluarga kerajaan dari kedua wilayah ini sebagai bentuk penguatan ikatan politik di antara mereka. Salah satu pernikahan penting yang terjadi adalah antara Bre Tumapel, putra dari Arya Wirabraja, dan Kusuma Wardani, putri dari Raden Wijaya. Pernikahan ini menjadi simbol dari hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak dan menjadi jembatan yang menghubungkan Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Hubungan baik ini berlangsung cukup lama, meskipun ketegangan politik tetap ada, terutama ketika muncul rivalitas antara kedua wilayah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar. Pembagian Majapahit menjadi dua kerajaan ini, meskipun pada awalnya berjalan dengan damai, mulai mengalami ketegangan seiring berjalannya waktu. Ambisi masing-masing pihak yang merasa memiliki hak atas kerajaan Majapahit semakin kuat. Namun, perpecahan ini tidak sepenuhnya merusak Majapahit. Keadaan ini justru menunjukkan betapa kuatnya pengaruh keluarga kerajaan dalam mempengaruhi perjalanan sejarah kerajaan tersebut. Walaupun terpisah, baik Majapahit Timur maupun Majapahit Barat tetap menjaga stabilitas kerajaan dan memastikan bahwa Majapahit tetap menjadi pusat kekuasaan yang besar di Jawa Timur. Namun, ketegangan yang ada akan segera mencapai puncaknya pada masa berikutnya, ketika kerusakan hubungan antara kedua kerajaan ini mulai mencuat dengan adanya masalah internal yang lebih kompleks, yang pada akhirnya melahirkan Perang Paregreg. Setelah pembagian Majapahit menjadi dua wilayah, yaitu Majapahit Barat dan Majapahit Timur, kedua kerajaan ini terus berkembang meskipun terpisah. Masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Namun keduanya tetap berusaha untuk menjaga stabilitas politik dan sosial yang telah dibangun oleh Raden Wijaya. Meskipun terpisah secara administratif, Majapahit Barat dan Majapahit Timur memiliki hubungan yang cukup harmonis, yang diperkuat dengan adanya ikatan keluarga dan pernikahan antar kedua kerajaan. Namun yang lebih menarik adalah perbedaan pesat antara kedua wilayah ini dalam hal kemajuan dan perkembangan. Majapahit Barat yang beribu kota di Majakerta atau Trowulan dikenal lebih maju dalam berbagai aspek, baik itu ekonomi, budaya, maupun militer. Kota Trowulan menjadi pusat pemerintahan yang sangat penting dan menjadi lambang kejayaan kerajaan. Dengan posisi geografis yang strategis, Majapahit Barat memiliki akses yang lebih luas ke pelabuhan-pelabuhan penting dan jalur perdagangan, yang menjadi salah satu alasan utama kemajuan ekonomi wilayah ini. Selain itu, Trowulan juga menjadi pusat kegiatan politik, sosial, dan budaya yang pesat. Disinilah berbagai kebijakan penting kerajaan dibuat dan diterapkan. Serta di sini pula tempat bersemayamnya tokoh-tokoh besar seperti Gajah Mada yang berperan penting dalam kebijakan kerajaan. Majapahit Barat dengan segala keunggulannya menjadi lebih maju karena kemampuannya untuk menarik berbagai sumber daya dan memanfaatkan hubungan perdagangan internasional. Trowulan menjadi jantung ekonomi Majapahit yang berkembang pesat, bahkan hingga ke luar negeri. Hubungan perdagangan dengan berbagai negara, terutama Cina dan India, semakin memperkaya Majapahit Barat, menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang makmur di Asia Tenggara. Hal ini tentu memberikan keuntungan besar bagi Majapahit Barat
yang berada di bawah pemerintahan yang stabil dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik kerajaan. Sementara itu, Majapahit Timur yang beribu kota di Pamotan atau Lumajang, meskipun memiliki potensi yang besar, masih tertinggal jauh dibandingkan Majapahit Barat. Lumajang, sebagai ibu kota Majapahit Timur, terletak lebih jauh dari pusat-pusat perdagangan utama dan memiliki infrastruktur yang lebih terbatas. Namun, meskipun berada dalam kondisi yang lebih sederhana, Majapahit Timur tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan kerajaan. Wilayah ini menjadi pusat pertahanan dan sumber daya alam yang vital bagi Majapahit secara keseluruhan. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi, Majapahit Timur menyediakan pasokan penting bagi kebutuhan Majapahit Barat, terutama dalam hal pangan dan bahan baku. Meski ada perbedaan mencolok dalam tingkat kemajuan antara kedua wilayah ini, hubungan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur tetap terjaga baik selama beberapa waktu. Kerjasama antara kedua wilayah ini berlangsung lancar berkat adanya pernikahan antar anggota keluarga kerajaan yang semakin mempererat ikatan politik dan sosial antara kedua belah pihak. Salah satu contoh penting adalah pernikahan antara Bre Tumapel, putra dari Arya Wirabraja, dengan Kusuma Wardani, putri Raden Wijaya, yang menjadi simbol kesatuan antara Majapahit Barat dan Timur. Hubungan baik antara kedua kerajaan ini bertahan hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Pada masa ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan adanya kebijakan politik yang cerdas, terutama melalui kepemimpinan Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada berhasil menyatukan berbagai wilayah di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan selama masa ini, kedua wilayah yang terpisah, Majapahit Barat dan Majapahit Timur, bekerja sama untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Namun meskipun hubungan mereka tetap akur, ketegangan politik dan ambisi pribadi yang semakin besar akan segera mengarah pada konflik besar yang akan mengubah wajah kerajaan Majapahit selamanya. Masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Mada merupakan puncak kejayaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit berkembang menjadi kerajaan yang sangat kuat dan memiliki pengaruh besar di seluruh Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Gajah Mada sebagai Mahapati berhasil menjalankan kebijakan politik yang cerdas, menyatukan berbagai wilayah yang sebelumnya terpecah, dan memperluas kekuasaan Majapahit ke wilayah-wilayah yang jauh. Namun, kejayaan ini tidak dapat bertahan selamanya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai mengalami kemunduran yang signifikan, yang dimulai dengan kerusakan hubungan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Hayam Wuruk, raja yang memimpin dengan bijaksana dan mengedepankan persatuan, meninggal pada tahun 1405 Masehi. Kepergian Prabu Hayam Wuruk membawa duka mendalam bagi seluruh kerajaan. Hayam Wuruk tidak hanya menjadi sosok raja, tetapi juga simbol persatuan dan kemajuan Majapahit. Setelah kematiannya, tahta kerajaan diwariskan kepada putrinya, Kusuma Wardani, yang menikah dengan Wikramawardhana, yang menjadi penguasa Majapahit Barat. Meski pada awalnya terdapat harapan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Wikramawardhana akan membawa kelanjutan kejayaan Majapahit, kenyataannya ia tidak dapat menggantikan kepemimpinan yang dimiliki Hayam Wuruk. Keputusan untuk mengangkat menantu sebagai raja di Majapahit Barat mulai menimbulkan ketegangan di dalam kerajaan. Sementara itu, di Majapahit Timur, Bre Wirabumi, anak dari selir Hayam Wuruk, merasa tidak puas dengan pemerintahan yang diterapkan oleh Wikramawardhana. Bre Wirabumi merasa dirinya lebih berhak untuk menjadi pemimpin Majapahit, terlebih karena ia adalah putra dari raja yang sangat dihormati. Ketidakpuasan Bre Wirabumi terhadap pengangkatan Wikramawardhana sebagai Raja Majapahit Barat menjadi bibit perpecahan yang semakin membesar. Konflik ini semakin meruncing setelah wafatnya Gajah Mada pada tahun 1406 Masehi. Sebagai Mahapati, Gajah Mada merupakan sosok yang sangat berperan dalam menjaga stabilitas kerajaan. Kepergiannya menambah kekosongan kepemimpinan yang sulit untuk diisi.
Tanpa Gajah Mada, tidak ada lagi figur yang mampu menenangkan ketegangan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Tanpa adanya pemimpin yang dapat mengendalikan kedua wilayah ini, perpecahan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur semakin parah. Konflik yang semula bersifat politik mulai berubah menjadi konfrontasi terbuka. Bre Wirabhumi yang merasa dirinya berhak atas tahta memimpin pemberontakan melawan Wikramawardhana, yang saat itu sudah menjadi penguasa Majapahit Barat. Keinginan Bre Wirabhumi untuk menguasai seluruh Majapahit akhirnya mengarah pada pecahnya perang yang dikenal dengan nama Perang Paregreg. Perang ini menjadi titik balik dalam sejarah Majapahit, yang sebelumnya merupakan kerajaan yang kuat dan bersatu, menjadi kerajaan yang terpecah dan mengalami kemunduran. Dalam Perang Paregreg yang terjadi pada tahun 1406 Masehi, Majapahit Barat dan Majapahit Timur bertempur habis-habisan. Akibat dari perang ini, banyak pasukan yang tewas, termasuk 170 utusan dari Kekaisaran Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang saat itu tengah berkunjung ke Jawa. Kehancuran ini membawa dampak yang sangat besar bagi stabilitas Majapahit, dan setelah berakhirnya perang, Majapahit menjadi semakin lemah. Meskipun Bre Wirabhumi akhirnya tewas dalam perang tersebut, Majapahit tidak lagi mampu pulih sepenuhnya. Perpecahan internal yang terjadi pasca kematian Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi faktor utama yang mempercepat keruntuhan Majapahit. Dengan meninggalnya kedua tokoh besar tersebut, Majapahit kehilangan arah dan kekuatannya. Perpecahan yang dimulai dari konflik internal antara Majapahit Barat dan Timur akhirnya merembet ke seluruh kerajaan. Perang Paregreg yang terjadi pada tahun 1406 Masehi merupakan titik puncak dari ketegangan yang telah terpendam di dalam kerajaan Majapahit. Konflik ini dipicu oleh perselisihan internal yang melibatkan dua tokoh penting dalam sejarah Majapahit. Bre Wirabhumi, anak dari Selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Perselisihan ini bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga soal hak atas tahta Majapahit yang menjadi sumber dari ketegangan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Bre Wirabhumi yang merupakan putra dari Selir Hayam Wuruk merasa lebih berhak untuk menjadi Raja Majapahit setelah kematian ayahnya. Meski ia dilahirkan oleh Selir, Bre Wirabhumi merasa posisinya lebih kuat karena darah raja yang mengalir dalam tubuhnya. Selama ini, ia dibesarkan di Majapahit Timur oleh penguasa wilayah tersebut, Raja Dewi dan Wijaya Rajasa, yang merupakan tokoh berpengaruh di wilayah tersebut. Sebagai anak dari Selir yang sangat dihormati, Bre Wirabhumi merasakan bahwa ia memiliki hak yang sah untuk memerintah seluruh kerajaan Majapahit, bukan hanya Majapahit Timur. Sementara itu, di sisi lain, Majapahit Barat dikuasai oleh Wikramawardhana yang menikahi Kusumawardhani, putri dari Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana sebagai penguasa Majapahit Barat menjadi pemicu utama bagi perasaan tidak puas Bre Wirabhumi. Ia merasa bahwa meskipun Wikramawardhana adalah menantu dari Hayam Wuruk, posisinya tidak lebih tinggi darinya sebagai anak kandung raja. Bre Wirabhumi melihat peralihan kekuasaan ini sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan hak, yang akhirnya mendorongnya untuk merencanakan pemberontakan besar. Bre Wirabhumi pun mulai mengatur langkah-langkah untuk merebut kekuasaan, tidak hanya di Majapahit Timur, tetapi juga di Majapahit Barat. Ia memandang dirinya sebagai calon pemimpin yang lebih sah dan lebih berhak atas seluruh kerajaan Majapahit. Keinginannya untuk menguasai Majapahit mulai mengarah pada konfrontasi terbuka dengan Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana. Keputusan Bre Wirabhumi untuk melawan menantu Hayam Wuruk ini tidak hanya didorong oleh ambisi pribadi, tetapi juga oleh keinginan untuk mengembalikan kejayaan kerajaan yang telah terpecah setelah kematian ayahnya. Ketidakpuasan Bre Wirabhumi memuncak ketika Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Cina datang ke Jawa sebagai utusan resmi pada tahun 1406 Masehi. Dalam kunjungannya ke Majapahit Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabhumi,
terjadilah ketegangan yang semakin memperburuk hubungan antara kedua kerajaan. Bre Wirabumi merasa bahwa kesempatan ini adalah waktu yang tepat untuk memulai pemberontakan, dan ia pun memutuskan untuk menyerang Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana. Perang Paregreg pun akhirnya meletus, mengakibatkan pertempuran besar yang akan menentukan nasib Majapahit. Secara keseluruhan, Perang Paregreg adalah cerminan dari ketegangan politik yang telah lama ada di tubuh kerajaan Majapahit. Pertikaian antara anak selir dan menantu raja ini bukan sekadar konflik pribadi, tetapi lebih merupakan perebutan kekuasaan yang menyangkut kelangsungan hidup kerajaan. Keinginan Bre Wirabumi untuk menguasai seluruh Majapahit menjadi sebab utama dari perang ini, yang pada akhirnya menghancurkan stabilitas kerajaan dan mempercepat keruntuhan Majapahit. Setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1405 Masehi, keruntuhan Majapahit mulai tampak. Hayam Wuruk yang selama ini menjadi simbol persatuan dan kekuatan Majapahit meninggalkan kerajaan dalam keadaan rapuh. Kepergian raja besar tersebut meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, tahta kerajaan Majapahit akhirnya diteruskan oleh Wikramawardhana, yang merupakan suami dari Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana sebagai Raja Majapahit Barat menjadi titik awal ketegangan yang semakin meningkat antara dua pihak penting dalam kerajaan, yaitu Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Pengangkatan Wikramawardhana sebagai penguasa Majapahit Barat tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Bre Wirabumi, putra dari selir Hayam Wuruk, merasa bahwa dirinya lebih berhak untuk menggantikan posisi ayahnya. Meskipun Bre Wirabumi adalah anak dari selir, ia tetap merasa bahwa darah raja yang mengalir dalam tubuhnya membuatnya berhak atas tahta Majapahit. Bre Wirabumi tumbuh besar di Majapahit Timur, yang saat itu dipimpin oleh penguasa yang lebih berpengaruh, seperti Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Namun, meski diberi kekuasaan di Majapahit Timur, hati Bre Wirabumi tetap terganggu oleh kenyataan bahwa Wikramawardhana, yang hanya seorang menantu, kini diangkat menjadi penguasa Majapahit Barat. Ketidakpuasan Bre Wirabumi terhadap pengangkatan Wikramawardhana semakin memuncak. Ia merasa bahwa keputusan tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap haknya. Bre Wirabumi, yang menganggap dirinya lebih berhak untuk memimpin seluruh Majapahit, mulai merencanakan langkah-langkah untuk merebut kekuasaan. Ketegangan yang timbul akibat perbedaan pandangan ini akhirnya berkembang menjadi perselisihan terbuka antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Perbedaan kepentingan yang semakin tajam menciptakan atmosfer yang penuh ketidakpercayaan dan permusuhan. Di sisi lain, meskipun telah menikahi Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Majapahit Barat, Wikramawardhana tidak serta-merta memperoleh dukungan penuh dari seluruh elemen kerajaan. Pengangkatannya sebagai raja dipandang sebagai keputusan yang dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan, bukan murni karena keunggulannya sebagai calon pemimpin. Hal ini menambah ketegangan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi, yang merasa bahwa pengangkatan menantu sebagai raja adalah bentuk ketidakadilan dan penghina hadap darah raja yang dimilikinya. Ketegangan yang semakin membesar ini akhirnya mengarah pada konflik terbuka. Bre Wirabumi yang merasa terpinggirkan memutuskan untuk menuntut kekuasaan penuh atas Majapahit. Puncaknya terjadi ketika utusan dari Kekaisaran Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho berkunjung ke Jawa, yang secara tidak langsung memperburuk situasi yang sudah genting. Dalam pertemuan tersebut, ketegangan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur semakin menjadi-jadi, yang akhirnya mengarah pada meletusnya Perang Paregreg. Perang ini bukan hanya sekadar perebutan kekuasaan antara dua individu, tetapi lebih kepada perjuangan untuk mempertahankan kehormatan dan keberlanjutan kerajaan Majapahit yang semakin terpecah. Pada akhirnya, pengangkatan Wikramawardhana sebagai Raja Majapahit Barat menandai titik balik dalam sejarah Majapahit, yang pada mulanya merupakan kerajaan yang bersatu,
kemudian terpecah oleh perselisihan internal. Ketegangan yang terus berkembang ini membuktikan betapa rapuhnya sebuah kerajaan ketika terjadi perselisihan dalam hal suksesi dan perebutan kekuasaan. Konflik ini tidak hanya merusak hubungan antara dua wilayah, tetapi juga membawa kehancuran bagi Majapahit itu sendiri. Pada tahun 1406 Masehi, kedatangan utusan Kekaisaran Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ke Jawa semakin memperburuk ketegangan yang sudah memuncak antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Laksamana Cheng Ho, yang terkenal dengan perjalanannya yang menghubungkan Cina dengan berbagai kerajaan di Asia, datang ke Jawa untuk menjalin hubungan diplomatik. Namun, kedatangannya justru mempercepat terjadinya konflik yang telah lama terpendam di tubuh Majapahit. Utusan Cina ini mengunjungi kedua kerajaan yang sedang terlibat dalam ketegangan, dimulai dengan kunjungan ke Majapahit Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabhumi. Kunjungan ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan yang semakin tajam antara kedua wilayah, tetapi juga menciptakan ketegangan politik yang lebih besar. Bre Wirabhumi, yang merasa bahwa dirinya lebih berhak memimpin seluruh Majapahit, semakin memperkuat tekadnya untuk menantang Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana. Kedatangan utusan Cina di tengah ketegangan ini memberi momentum bagi Bre Wirabhumi untuk melancarkan langkah-langkah yang lebih drastis. Sebagai akibat dari ketegangan yang terus meningkat, pada saat yang sama, Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana merencanakan serangan terhadap Majapahit Timur. Serangan ini menjadi puncak dari Perang Paregreg, yang tidak hanya melibatkan kedua kerajaan, tetapi juga mempengaruhi hubungan diplomatik antara Jawa dan Cina. Kehadiran utusan Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho di Majapahit Timur menjadi titik awal dari terjadinya pertempuran besar yang akan menghancurkan banyak pasukan dan menambah penderitaan kerajaan Majapahit. Keputusan Bre Wirabhumi untuk berperang akhirnya membawa kerajaan yang pernah bersatu itu pada kehancuran yang tak terelakkan. Perang Paregreg akhirnya pecah pada tahun 1406 Masehi antara Majapahit Barat yang dipimpin oleh Bre Tumapel, putra Wikramawardhana, dan Majapahit Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabhumi. Ketegangan yang terus berkembang antara kedua wilayah akhirnya mencapai titik puncaknya, memaksa kedua pihak untuk berperang dalam skala besar. Perang ini tidak hanya melibatkan pasukan, tetapi juga melibatkan pertarungan untuk kekuasaan dan kehormatan yang memecah belah kerajaan Majapahit yang sebelumnya utuh. Pada awalnya, Bre Tumapel dan pasukan Majapahit Barat berhasil menyerbu Majapahit Timur, menghancurkan pasukan Bre Wirabhumi dan menduduki istana. Dalam kekacauan perang ini, Bre Wirabhumi akhirnya tertangkap oleh Raden Gajah, seorang jenderal setia Majapahit Barat. Bre Wirabhumi dibawa ke hadapan Raja Majapahit Barat dan kepalanya dipenggal sebagai simbol kemenangan atas pemberontakan yang telah merusak kedamaian kerajaan. Dengan kematian Bre Wirabhumi, Majapahit akhirnya kembali menjadi satu kerajaan, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Meskipun Majapahit bersatu kembali, akibat dari Perang Paregreg sangat menghancurkan. Perang ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah, yang mempengaruhi kestabilan kerajaan. Banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Majapahit mulai melepaskan diri dan tidak lagi mengakui kekuasaan pusat. Kerajaan Majapahit yang sebelumnya kuat dan makmur, kini terjebak dalam krisis yang semakin mendalam. Perang Paregreg menandai awal dari kehancuran Majapahit yang tidak hanya kehilangan banyak nyawa, tetapi juga mengalami kerusakan sosial dan politik yang sulit untuk diperbaiki. Melalui sejarah ini, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana ambisi dan perbedaan dalam sebuah keluarga bisa mempengaruhi nasib sebuah kerajaan, bahkan seluruh peradaban. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terus ikuti Kitab Mawas Diri untuk lebih banyak kisah-kisah bersejarah yang menarik dan penuh hikmah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.